Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirah Al-Adawiyah, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai buku cerdas kreatif berbahasa Indonesia kelas 10 kurikulum merdeka menggunakan standar penilaian BSNP, khususnya pada dua aspek, yaitu kelayakan penyajian dan kelayakan kegrafikaan. Analisis ini saya lakukan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks dengan dosen pembimbing Dr. Anda Zahra Alwi MPD dan Ibu Halidatun Nuzula MPD. Selain melakukan analisis secara langsung mengenai buku teks, saya juga mewawancarai guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 16 Palembang, yaitu Ibu Risa Oktiana Tohawi SPD, sebagai pengguna langsung buku teks tersebut dalam proses mengajar. Video ini akan membahas mulai dari identitas buku, teori BSNP, tujuan dari analisis ini, metode analisis, hasil wawancara, pembahasan aspek kelayakan penyajian dan kegrafikaan, hingga kesimpulan dan rekomendasi. Semoga presentasi ini dapat memberi gambaran komprehensif mengenai kualitas buku yang saya analisis. Dimulai dari yang pertama, identitas buku. Buku yang saya analisis berjudul Cerdas Kreatif Berbahasa Indonesia kelas 10, ditulis oleh Sri Suwarni, Yayat Nurhayat, Esti Suryani, diterbitkan oleh PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri pada tahun 2022 dan digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum merdeka. Buku ini memiliki total halaman 324 halaman. Buku ini mencakup 6 bab utama, mulai dari teks laporan observasi, teks anekdot, hikayat, teks negosiasi, hingga teks iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya itu teori BSNP. Pada analisis ini, saya menggunakan standar BSNP. BSNP ini merupakan Badan Standar Nasional Pendidikan, yang berarti harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Aspek yang saya bahas pada standar BSNP ini yaitu kelayakan penyajian. Kelayakan penyajian ini meliputi teknik penyajian, kelengkapan penyajian materi, dan juga penyajian pembelajaran. Aspek ini menilai apakah buku jelas, sistematis, runtut, dan mendukung proses belajar aktif. Yang kedua, saya aspek kelayakan kegrafikan. Kelayakan kegrafikan ini meliputi 6 indikator penilaian. Ada ukuran buku, penempatan teks dan gambar, jenis dan ukuran huruf, ilustrasi yang digunakan, kualitas cetak dan kertas, dan juga ada penjilitan. Aspek ini memastikan buku itu nyaman dibaca, aman digunakan, dan efektif untuk pembelajaran tatap muka. Metode analisis yang saya gunakan itu berupa wawancara. Saya membuat daftar pertanyaan berdasarkan indikator BSNP. Pertanyaannya itu ada, menurut kelayakan penyajian itu dimulai dari aspek teknik. Indikatornya itu ada teknik penyajian. Pertanyaannya itu, apakah urutan materi dalam buku memudahkan guru menjelaskan konsep secara bertahap? Ada juga, apakah alur penyampaian materi membantu guru menghubungkan topik satu dengan lainnya? Ada juga menurut indikator penilaian kelengkapan penyajian materi, pertanyaannya itu, apakah terdapat rangkuman atau bagian refleksi yang membantu guru menutup pembelajaran? Dan masih ada lagi. Terus ada indikator penilaian itu penyajian pembelajaran. Pertanyaannya itu, apakah kegiatan pembelajaran dalam buku mendukung guru mengembangkan aktivitas yang aktif dan kolaboratif? Pertanyaan yang kedua, apakah materi mendorong guru mengajak siswa berpikir kritis dan kreatif? Pada aspek kelayakan kegrafikaan ada 6 indikator. Indikator yang pertama itu ada ukuran buku.
Pertanyaan saya mengenai ukuran buku ini kepada guru yaitu, apakah ukuran buku memudahkan guru menggunakannya saat mengajar, baik di kelas maupun di luar kelas? Indikator penilaian selanjutnya yaitu penempatan teks, gambar, dan elemen grafis. Pertanyaannya itu, apakah ukuran buku memudahkan guru menggunakannya saat mengajar, baik di kelas maupun di luar kelas? Ada juga pertanyaan, apakah halaman tampak rapi sehingga guru mudah mencari informasi ketika mengajar? Dan ada indikator penilaian lainnya. Selanjutnya itu pada wawancara ini kan saya mewawancarai guru bahasa Indonesia sebagai pengguna buku untuk mengetahui efektivitas buku yang ada di kelas. Saya juga menganalisis buku ini. Saya membaca dan mencermati keseluruhan isi buku. Saya mencermati isi buku untuk membandingkan temuan guru dengan kondisi nyatanya buku. Semua data kemudian dikelompokkan dalam dua kategori besar tadi, yaitu penyajian dan kegrafikaan. Hasil wawancara saya mengenai pertanyaan tadi, Ibu Risa itu menjawab, ukuran materi itu sangat runtut, dimulai dari teks faktual, lalu teks tanggapan, hingga teks kreatif. Ibu Risa juga bilang, alur antar bab itu saling terhubung. Guru itu mudah mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan materi sebelumnya. Buku ini memiliki peta konsep pada setiap awal bab. Ini itu sangat membantu guru menyusun rencana pembelajaran. Tujuan pembelajarannya juga pada buku ini itu jelas dan konkret. Rangkuman dan refleksinya juga tersedia sehingga memudahkan guru menutup pembelajaran. Contoh teks, latihan, dan ilustrasi mendukung pemahaman siswa. Pembelajaran dalam buku ini aktif dan kolaboratif. Materi mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Ukuran bukunya juga standar. Daftar isinya rapi dan mudah dipahami. Jarak antar baris rapat, sulit dibaca. Ilustrasinya menjelaskan konsep ketika guru itu menjelaskan secara abstrak. Kualitas cetaknya itu baik, tetapi teksnya itu terlalu padat sehingga sulit dalam membacanya. Kertas dalam buku ini itu kuat dan tidak mudah rusak selama pemakaian. Penjilitan juga bagus dan tahan lama. Kita selanjutnya itu masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada kelayakan penyajian. Pertama, pada teknik penyajian, buku ini sudah disusun dari konsep yang mudah menuju konsep lebih kompleks. Peta konsep selalu muncul di awal bab sehingga guru itu dapat memahami cakupan materi dengan cepat. Hubungan antar bab logis, misalnya dari laporan observasi ke kritik, lalu ke hikayat, dan yang terakhir itu ada ke cerpen. Kedua, pada kelengkapan penyajian materi, buku ini memiliki tujuan pembelajaran. Contohnya itu ada contoh teks, latihan, rangkuman, serta refleksi pada setiap bab. Hal ini memudahkan guru menyampaikan, mengulang, dan menutup pembelajaran. Ketiga, pada penyajian pembelajaran, buku sangat mendukung aktivitas pembelajaran aktif seperti diskusi, kerja kelompok, dan produksi teks. Materi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Karena itu, secara keseluruhan, aspek penyajian buku ini layak digunakan untuk pembelajaran kelas 10. Masuk ke kelayakan kegrafikaan pada buku ini. Pertama, dari sisi ukuran buku. Guru merasa buku ini ideal, mudah dibawa, dan tidak berat. Siswa juga kelihatannya tidak keberatan dengan membawa buku ini ketika pembelajaran. Kedua,
pada penempatan teks dan gambar, gambarnya itu sudah pas peletakannya. Namun, teks itu sangat padat dan memenuhi halaman. Ini membuat guru kesulitan menampilkan halaman tertentu di kelas. Siswa juga seperti ya kesulitan jika membaca teks yang terlalu padat dalam satu halaman. Ketiga, jenis dan ukuran huruf terlalu rapat, sehingga kurang nyaman jika dibaca dari jarak jauh. Keempat, ilustrasinya sudah baik, relevan, dan membantu konsep yang abstrak ketika guru menjelaskan. Kelima, kualitas cetak, kertas, dan penjilitan dinilai sangat baik, tahan pakai, dan tidak mudah rusak. Karena selama guru mengajar di kelas, dia jarang sekali menemui kerusakan yang berat pada buku siswanya dan buku dirinya. Secara keseluruhan, aspek kegrafikan itu cukup baik, tetapi masih perlu perbaikan pada tata letak, margin, dan juga spasi agar lebih konsisten lagi dalam penulisan. Kelebihan dan kekurangan buku. Pada kelebihan, penyajian dalam buku ini itu runtut dan sistematis dari yang termudah hingga ke tersulit. Perintah-perintahnya seperti itu. Terus tujuan pembelajaran juga jelas sehingga guru itu bisa mengarahkan murid itu dengan tepat karena tujuan pembelajaran dalam buku ini dari awal itu sudah jelas. Tersedia rangkuman dan juga refleksi pada setiap akhir bab, itu memudahkan siswa untuk mengulang pelajaran dan juga siswa jadi tahu potensi mereka itu di mana, apakah mereka sudah paham ataukah belum paham. Jika belum paham bisa ditanyakan ke guru, jika sudah paham maka guru di sini langsung membuat kuis untuk siswa agar memudahkan agar supaya siswa itu materi itu nyangkut ke dalam otaknya. Ada latihan individu dan kelompok di dalam setiap bab itu ada banyak. Setiap sudah ada materi atau suatu contoh itu langsung ada latihan individu atau kelompok. Jadi siswa itu benar-benar paham apa maksud dari materi tersebut. Ilustrasi di dalam buku ini juga mendukung pemahaman. Apa yang ditampilkan itu membantu siswa itu lebih paham dengan apa yang mereka pelajari, apa yang ada di dalam teksnya. Jadi siswa itu tidak hanya membaca teks saja, tetapi juga bisa membayangkan bagaimana teks itu direalisasikan dalam bentuk visual. Fisik buku ini kuat dan juga awet. Karena selama guru mengajar di kelas, dia tidak pernah melihat kerusakan buku yang berat yang terjadi pada buku siswanya selama dia mengajar. Ada juga kekurangan pada buku ini. Kekurangannya itu yaitu teksnya terlalu padat. Teks terlalu padat di sini maksudnya itu dalam satu halaman itu ada beberapa halaman yang teksnya itu terlalu padat. Contohnya itu pada halaman ada di beberapa halaman yaitu teks cerita dan juga terlalu padat sampai ke bawah. Contohnya seperti soal seperti ini, marginnya itu tidak rapi, teksnya itu terlalu padat memenuhi satu halaman sampai ke bawah. Jarak antar barisnya juga sempit sehingga siswa itu agak kesulitan dalam membaca soal karena teksnya itu terlalu padat. Jarak antar barisnya itu terlalu padat seperti ini. Marginnya juga tidak konsisten. Ada yang terlalu ke bawah dan ada juga yang dianya hanya sebatas seperti ini. Beberapa halaman juga sulit dibaca dari jarak jauh karena tadi teksnya itu terlalu rapat. Secara umum, buku ini layak digunakan sebagai buku ajar bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum merdeka. Aspek penyajian sangat mendukung proses pembelajaran, sedangkan aspek kegrafikaan cukup baik namun masih membutuhkan penyempurnaan. Pada buku ini secara penyajiannya tadi sudah baik, tetapi ada yang perlu diperbaiki dari tampilan visualnya.
bagian rekomendasi, guru itu dapat menambah media visual atau ringkasan agar buku yang padat teks itu lebih mudah dipahami oleh siswa. Penerbit menurut saya itu perlu memperbaiki spasi, margin, dan tata letak agar buku lebih nyaman digunakan dalam proses belajar mengajar, mudah digunakan oleh siswa maupun oleh guru. Ilustrasi dapat diperbanyak pada bab yang bersifat abstrak. Jadinya banyak teks itu yang seperti membutuhkan ilustrasi lagi agar mudah dipahami dan juga dibayangkan oleh siswa secara dengan adanya visualisasi yang nyata. Poin penting dalam setiap teks dalam buku ini sebaiknya diberi warna atau penanda khusus agar bisa lebih diperhatikan lagi. Perbaikan kegrafikaan akan membuat buku lebih efektif untuk pembelajaran tatap muka. Demikian presentasi saya mengenai analisis buku cerdas kreatif berbahasa Indonesia kelas 10 kurikulum merdeka berdasarkan BSNP. Terima kasih kepada dosen pengampu dan Ibu Risa dari SMA Negeri 16 Palembang yang telah memberikan banyak informasi. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.